Sebagai masyarakat Indonesia aku tuh senang bang hidup Indonesia nih. Iyalah. Senang, kayak bukan senang. Masalahnya kan hidup aman, tentram, gemah repah loh jenawe. Ya kan lah? Iya. Nah, itu benar kan? Kayak apa negara kita nih hendak menuju Indonesia emas? Itu kan slogan Powo. Ya amun bubuhan yang menjabat banyak nang kada sama raka nih. Sama raka. Gini menyembah gini bisa gini. Ada yang tertangkap OTT langsung. Nyembah gini. Ngalai mun nentu ada nyembah ke kabul mendekat. Iya, enak. Yang memberi supan tuh ujar bubuhan Menteri Agama oleh KPK ditetapkan jadi tersangka itulah. Nah, iya am. Jadi korupsi masalah haji pulang udah. Ih, bang, kabarnya sakit tau? Iya, kacau sudah nih. Wah, ini Bisa mun kacau kacau bang gitu nah kayak itu ya. Oh, pantas aja lah. Kalau tuh semalam tuh ada rasanya baca artikel tentang masalah korupsi ini. Kayak ujarnya di tahun 2025 KPK ada menangani sekitar 439 kasus korupsi. Wah, banyaknya. Ya, Pak. Lawannya Menyupannya. Tersangkanya tuh sampai di angka 118 tersangka. Woi. Berarti tak bosok si Anong itu lah, si minta gemuan kira-kira. Iya, kayaknya gitu. Kayaknya bang yang lah, kira-kira dah. Menteri Agama yang mana? Menteri di Nugraha gitu. Tahu kau ya Pak gitu. Kita aman. Jadi bapak aja kita. Ya, jadi dari hasil tahun 2025 tercapai indeks apa ya? Ingarannya indeks pemberantasan korupsi itu di angka 37. Banyak juga leh. Indonesia, angka indeks korupsinya. Oh, enak. Tagulong. Dan dari hasil itu menempatkan Indonesia di peringkat 99. Bah. Dari mana? Dari seluruh dunia. Bangga kan dengan kita. Saya kan lagi 100. Mana saya tapi iya lagi kan. Dari seluruh dunia lah. Langsung 100 besar. Nang menyupan. Jadi apalah dari situ loh tak tanggung gitu nah. Bahkan di tahun 2025 tercatat KPK Kejaksaan itu mendapatkan laporan kurang lebih 4.748 laporan kasus korupsi di Indonesia. Oh, Ngerinya banget. ngeri-ngeri sedap. Apa aja ini korupsi kira-kira gitu nah? Ya itu. Benar. Namun kayak ini kira-kira siapa yang kamu disalahkan atau yang mau disalahkan? Siapa disalahkan? Nyalahkan aku. Ada kau aja kan aku. Paham? Aku kan ada karena jabat. Kalau itu Siapa yang benar? tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Nah, itu ibit lagi. Kadang aku hafal lagu kita. Kira-kira apa masalahnya nih? Apa tadi? Jadi Pak Maneh, artinya segala sesuatu ini kan ada penyebabnya. Nyata ada mau kau nih bilang. Iya. Ya kenapa istilahnya ada terjadi hal-hal seperti ini? Banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Nah mungkin ulun sebutkan salah satunya ya kenapa banyaknya terjadi kemaksiatan atau ya banyaknya ya korupsi ini kan termasuk terkategori maksiat. Nah, Nyata ada itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala murka, masyarakat kadirigi melihatnya. Itu nah. Jadi betul. jadi penyebab istilahnya banyaknya pejabat kita. Nah, Pejabat mereka, aku udah lain pejabat kita. Enggak. kena mengakuin Tiwasa sekarang sampuraka gawian. terjadinya korupsi ini seperti yang disampaikan saudara Ali tadi. Nah ini yang pertama bisikan setan. Ya. Kita kan selalu menyalahkan setan. Nah jadi bisikan setan ini Nemu deh kah? ada istilahnya terkategori dari bisikan-bisikan yang dari jin.
maupun dari manusia sendiri. Nah, Ya memang setan itu kan ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia lah. nah kadang orang dari Nah. bangsa manusia kan. Yang jelas bisikan-bisikan untuk berbuat Maksiat. maksiat ini ya bisa dari bisikan setan tadi, iblis ya, kita bahasakannya, dan ada memang dari manusia itu sendiri. Ya. Bahkan yang lebih dasar itu ya yang dari manusia karena nampak. Kan setan itu artinya yang menyesatkan. Iya. Nah. menyesatkan. Makanya manusia gitu banyak menyesatkan manusia seorang. Nah itu bang umpamanya. Jadi ketika dia melihat ada contoh, nah yang bisa dilihat kan manusia. Iya. Nah, jadi Jin kena apa? ya kalau jin kan paling bisikan-bisikan di di hati. Iya. Nah itu. Angan-angan. Angan-angan. Nah, ya, korupsi itu nyaman ya, ya kan lah. Nah, bayangan-bayangan seperti itu bisikannya. Kalau manusia kan bisikannya justru kelihatan nyata. Membawai lah. Iya, bebawaan. Bebawaan. Atau dia melihat Maju. ngajuh bisa. Nah, atau dia melihat yang dikorupsi ini karena bapak juga. Nah, Sakit juga bang lah. Iya. Nang 300 triliun aja. Karena apa juga kita. Bapak juga aja. Nah, akhirnya kan itu mempengaruhi juga. Iya ya. Yang kedua karena memang ya itu tadi kenapa tidak ada efek jerahnya. Nah, karena memang sistem untuk memberantas korupsi ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kadang membuat efek jerah lah. Iya, kadang maulah efek jerah ini. Sistem yang dipakai itu ulahan manusia juga. Nah, akhirnya yang mengolah siapa? Yang hantu korupsi. Yang olah aturan ini yang beban yang hantu korupsi, makanya dia ulah aturan supaya mereka ini bisa lepas dari kasus-kasus itu. Hanya bisa mencari celah untuk lepas Iya, itu lah. mencari celah. Kan kita tidak aneh mendengar di beberapa media ketidakadilan terhadap pelaku orang yang berbuat ini, yang koruptor dengan maling klasteri. Ya, Itu kan beda. beda Perlakuannya, beda hukumannya. beda banyak ruang sel kan dah. Iya. Nah ini kan menunjukkan ketidakadilan. Dan kenapa itu terjadi? Ya itu tadi karena ya hukum yang dipakai itu tidak berpihak kepada manusia. Oh iya ya. Berpihak kepada individu tertentu. Nah itu kayak bang mana? Dua itu bang yang nyata lo yang malah maksiat itu semakin marak. Oh berarti karena sistemnya nang rusak juga lah. Iya, sistemnya rusak dia. Iya, satu iblis dua sistem. Iya. Pas benar. Pahit pisahnya. Oke, jujur aja Pian tadi. Jadi memang kalau kita sama-sama tahu kemana lah, rata-rata yang korupsi itu kadang orang bodoh kayak itu. Nyata, ibunya sekolah yang tinggi, apa? Kamu gak ada tinggi kadang kau jadi pejabat. Iya kan? Kadang kau makalan orang. Kan yang bintang tuh, makalan nih orang. Cuman bodoh dalam pandangan lah. Jadi pandangan Allah Ta'ala. Allah gitu. Bodoh orang kayak tak, korupsi tak. Kemudian buhannya itu ya tadi sembahyang gitu. naik haji, kemudian zakat menaikkan, tapi Betul buat Islam. ya itu Kapalnya. masalahnya gitu. Tapi kalau nah, Tapi kita kadang menyalahkan agamanya. Yang kita salahkan itu ya orangnya kan gitu, Orangnya, salah ya. gitu. oknum. Oknumnya gitu. Dan yang ulun lihat itu pangkal masalah itu ada di akidah mengenai itu ya. Jadi orang itu bisa melakukan korupsi itu karena akidah. Lemah Kita lah. itu lemah. Imannya lemah. Nah, salah satunya dia kada takut apa aja bahasa ulama tuh panjang angan kayak gitu. Iya, iya. Dia merasa esok masih hidup kayak gitu. Merasa itu kada dihisap kayak gitu. Padahal dia kata Allah apa dalam sebuah ayat yang menyebutkan bagaimana sebuah kebaikan sebiji zarah pun itu dihitung itu sama lawan kejahatan kan Ya. gitu teman lah ya. Jadi Ya, betul. ketika akidah itu baik gitu, ketika akidah itu lurus kayak itu, bagus kayak itu, maka dia kedua nih sekecil apapun dia kedua nih melakukan kayak itu. Nggak tahu dah. Perbuatan yang tadi termasuk yang korupsi tadi kayak itu. Karena itu termasuk perbuatan yang Allah hisab nanti kayak itu. Dan juga tadi yang panjang angan-angan tadi yang jadi masalah kayak itu.
Ya seakan dia isok masih hidup kayak itu. Itu karena hidupnya diduduki hawa nafsu. Nah, itu jawabannya. Ya Allah. Hawa nafsu babano. Jadi gara-gara hawa nafsu akalnya error. Mungkin kada bang. Kada error. Maksudnya apa mana? Akal yang mengendalikan hawa nafsu. Nah, tahu masuk kota. Paham sih dah. Sama lah yang disebutkan Sidin tadi yang Ya. sistemnya kayak Ya. sistemnya yang rusak kayak itu. Jadi kayak apapun orang itu baiknya ketika masuk di sistem yang kada baik tadi ya, Ya. akan terumpat kayak itu. Ya itu pengemana kayak itu. Iya. Gitu. Nyata ya, pantas malah. Jadi Nyata sudah kau hendak awalnya pulang ini. Betnya sekolahnya. karena lemahnya akidah lo, Ya. terus ditambah sistem yang rusak dan mendukung korupsi, akhirnya merajalela korupsi itu. Ya. Akhirnya tukang korupsi ini jelas-jelas aja walaupun duanya sholat. Kada tukang tuh berarti arti gawian deh. Baca-baca banjir ya kalau jadi kau nyebut tukang bang. Tukang tuh di gawian. Cocok banget kau tapi tahu kan. Tawakannya apa? Sebenarnya tukang. Orang maksudnya. Orang ya, orang. Ya, jadi kalau dilihat-lihat berarti orang yang korupsi itu walaupun guanya sholat, walaupun guanya haji, walaupun guanya zakat, sekalinya kada apa ya, menghalangi buahnya untuk korupsi gitu nah. Tetap aja banyak korupsi yang tadi karena akidah lemah. Akidah lemah tadi kalau akhirnya ibadah itu hanya sebatas apalah formalitas atau kebiasaan aja, Ritual gitu. aja. Ritual aja gitu lah. Kadang menjadikan ma'rifat dalam dirinya. Hingga akhirnya tidak ada ketakutan dalam dirinya kepada sesuatu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seolah-olah tidak ada yang mengawasi. Karena seandainya akidahnya kuat, yang tangkap tadi artinya orang itu kadang mungkin wah ini korupsi. Nyata, selama ada iman di dadanya, kada mungkin orang tuh korupsi. Maling tuh nih. Mun ada maling tuh punya mencuntan. Imannya ada, kada mungkin jadi maling. Kada jadi maling. Kada maling. Tuh imannya gede kan dah. Imannya kada ada. Nah, kemana kan cuma dalam lipatan lemari atau dalam map kada tahu juga kalau enggak. Ya kalau. Iya. Tapi ada apa mana yang Namanya. katanya pada berdosanya. Tapi tetap menggawi ya, Pak. Buat korupsi, to medahkan takone ha korupsi itu namanya hukumnya haram jadinya. Tahu nya ha. Takone babi itu Bang, haram kada kah? Haram jadinya. Tapi kenapa maka babi inya kada mau makan, duit nang si banyak kan mau makan. Kenapa? Duit tuh kalau sudah nak habang-habang tuh hijau mata. Apanya ada? Gimana? Nggih, itu Bang. Paketnya kopinya apa mana? Kada ingat. Digulai Pas di situ. dah yang disampaikan Sidin nih. Nah, ini Sebagai muslim kita wajib untuk dengan syariat Islam. Siapapun dia maupun pejabat atau orang kaya maupun orang miskin, hidup kita tuh tergantung pada hukum Islam. memang secara harfiah, kalau lah secara harfiah, ngetek harfiah. Artinya? Namanya adalah secara harfiah kodratnya sebagai insan kamil, insan yang mulia, kita lahir di dunia ini sebagai umat yang khairu ummah. Sebaik umat itu adalah berada dalam naungan Allah Ta'ala. Ya jamu tadi syariat Islam. Syariat Islam. Ya kalau Oke. andai kata lah. Iya. Dan itu sudah terbukti 1300 tahun lalu. Iya. Tak kala syariat Islam itu diterapkan, bubuhan nang wala-wala gitu, kada mungkin korupsi. Jadi pas saja jadi tadi korupsi itu merebak menjemur karena apa? Satu, karena sistemnya nang salah. Pas tuh. Sistem nang salah. Berarti amun hendak baik negara ini, korupsi kada ada lagi. Orang haji kada lawas mahadang. Maka sistemnya tuh jangan sistem nang wayah ini, sistem nang dibawa Nabi. Itu aja dah. Kada lagi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala.
kita capat baik aja. Amin. Pun anu Islam tuh kada ada lagi kita bahadangan. Cor kesana saya kada ada lagi bola paspor segala macam-macam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya dah.